ラフラフラフラ自信がなくてそのせいで自分 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Kita ketemu lagi nih di channel ini dengan pembahasan yang berbeda. Jadi kita mau ngapain ya? So today we will talk about quarantine atau karantina nih dari negara Nippon atau juga Jepang. Nah teman-teman, untuk memastikan kesehatan dan keamanan penumpang, tumbuhan dan juga hewan, diberlakukan sebuah sistem yang memastikan bahwa produk hewan dan produk tumbuhan dan juga teman-teman yang teman-teman bawa terjaga kualitasnya serta tidak membawa bibit penyakit atau virus yang berbahaya. Teman-teman yang berpergian dalam keadaan sakit atau akan dicegat dan dicek untuk dikarantina nih teman-teman. Nah teman-teman penasaran gak nih gimana sih sistem karantina negara Jepang? Yuk kita simak penjelasannya. Yes, baca. Oke, mari kita mulai. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah membahas tentang pandemi yang pernah melanda dari negara Jepang nih. Kemudian ada karantina manusia di Jepang, kemudian tumbuhan dan juga hewan. Nah yang pertama yang akan kita bahas ialah pandemi yang pernah melanda Jepang. Nah selain COVID-19 nih teman-teman, ada banyak virus yang pernah menjadi pandemi di Jepang. Nah pada salah satunya ialah Hand, Foot, and Mouth Disease atau HMSD. Nah Human Influenza H3N2 dan juga Human Global Influenza, measles, dan juga yang terakhir ialah COVID. Nah pada tahun 1990 publik Jepang dihebohkan dengan munculnya virus baru yang menginfeksi mulut, kaki, dan juga virus ini ditandai dengan adanya gejala demam dan lepuh di sekitar tangan, kaki, dan mulut yang terjadi kepada anak-anak usia 2 tahun. Nah ini udah terjadi 1 juta kasus nih di Jepang. Nah kemudian pada tahun 2002 dimulai dengan penyebaran di negara Eropa. Virus ini menyebar di Italia sampai ke Jepang, lalu berlanjut ke Kanada. Nah virus ini ialah disebabkan oleh infeksi burung atau mamalia dan dapat berinfeksi kepada manusia, babi, dan virus ini sudah terjadi banyak jenis. Nah virus ini namanya adalah H3N2. Nah sisa dari pandemi itu kemudian menjadi Global Human Influenza. Nah kemudian selama minggu ke-10 hal itu terjadi. Nah kemudian pada tahun 2018 WHO mengkonfirmasi ada virus campak nih yang bernama measles. Nah wabah ini bermula dari Okinawa, dan yang terakhir yang pastinya mimpi buruk bagi kita semua ialah COVID-19. Nah di Jepang tercatat 700.000 kasus COVID-19 dengan 3.000 orang masih di karantina, dan jumlah tes PCR yang sudah diberikan pemerintah ialah sebanyak 15 juta PCR. Nah kemudian yang kedua kita akan membahas tentang prosedur karantina di negara Jepang. Nah yang pertama harus teman-teman lakukan ialah menunjukkan sertifikat infeksi. Nah untuk masuk ke Jepang selama pandemi ini, teman-teman harus menunjukkan sertifikat infeksi dan surat keterangan negatif COVID 72 jam sebelum keberangkatan. Nah yang kedua ialah di karantina di akomodasi pemerintah. Nah jadi pemerintah ini udah menyiapkan nih teman-teman beberapa akomodasi yang bisa teman-teman tinggali atau turis tinggali selama karantina. Nah teman-teman selama di Jepang tidak boleh menggunakan fasilitas umum selama teman-teman lagi di karantina nih. Nah nomor 3 yaitu membawa smartphone atau memasang aplikator yang diperlukan untuk melaksanakan karantina. Nah, hal ini berguna agar pemerintah Jepang ini bisa mengetahui di mana posisi teman-teman berada, kemudian mengkonfirmasi karantina mandiri yang teman-teman sudah lakukan. Nah kemudian teman-teman yang gak kalah penting ialah mengajukan kuesioner berupa alamat email dan nomor telepon yang dapat dihubungi agar pemerintah dapat mengkoordinir nih jalannya karantina yang dilakukan oleh turis. Nah yang kelima ialah mengirimkan kartu kesehatan yang valid. Nah di Jepang ini sendiri teman-teman ada 3 jenis karantina yang bisa teman-teman lakukan nih. Yang pertama itu harus menghabiskan 10 hari di fasilitas pemerintah.
Nah, yang kedua teman-teman juga bisa melakukan karantina dengan menghabiskan 6 hari pertama di fasilitas pemerintah, kemudian di akhirnya di rumah. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman juga dapat melakukan karantina mandiri selama 14 hari di Jepang. Nah, ada beberapa tempat atau fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk proses karantina ini. Nah, salah satunya ialah di Osaka, Jalan Tanimachi, dan juga Seibonita Nuba, Bon Kondominium Umeda, Natko Osaka West, Bon Kondonaba, dan juga Kondominium Naba. Nah, kemudian kisaran harganya dari 40.000 yen sampai dengan 150.000 yen. Nah, info lengkapnya akan ditampilkan pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Ini. Kemudian yang kedua itu ada animal quarantine atau karantina binatang. Nah, saat membawa hewan yang berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan fatal pada industri kesehatan dan masyarakat, seperti mengimpor hewan, kemudian produk hewan, nah tanpa melakukan pemeriksaan itu melanggar peraturan yang ada di Jepang dan dapat dipenjarakan. Nah, kemudian beberapa virus yang nggak boleh masuk ke negara Jepang nih adalah flu burung, rabies, kolera, dan juga kolera unggas dan juga lain-lain. Nah, organ-organ hewan seperti tulang, tanduk, dan juga olahan-olahan hewan seperti ham, sosis, bacon harus diawasi. Nah, kemudian membawa hewan peliharaan seperti kucing dan juga anjing harus dilaporkan 30 hari sebelum teman-teman berangkat ke Jepang. Nah, kemudian umurnya harus 180 hari dari hari kelahirannya, kemudian bebas rabies 2 tahun terakhir. Nah, hewan ini harus ada air, ada kandang, dan juga makanan secara penuh. Nah, teman-teman, yang dapat teman-teman lakukan sebelum membawa membawa hewan ke Jepang yaitu satu, periksa apakah tempat tersebut dikenai karantina hewan. Kemudian periksa produk impor ekspor apa saja yang ditangguhkan, dan juga dapatkan sertifikat yang dianjurkan seperti sertifikat rabies. Kemudian melakukan pemeriksaan kepada layanan impor dan pada karantina yang ada di Jepang. Terakhir nih teman-teman, kita akan membahas tentang karantina tumbuhan. Nah, tumbuhan yang dilarang itu ada beberapa kategori nih teman-teman, yaitu tumbuhan buah segar seperti jeruk, alpukat, plum, strawberry, jamu, mete, dan beberapa jenis beri-berian. Nah, tumbuhan merambat pada batang juga dilarang nih, seperti umbi-umbian. Lalu tumbuhan yang hidup pada bagian tanaman seperti beberapa jenis beri, apel kayu, dan lain-lain. Nah, layanan karantina tumbuhan di Jepang ini tujuan untuk melindungi pertanian. Nah, pertanian Jepang dari infeksi hama. Nah, terbagi menjadi karantina internasional, karantina domestik, kemudian ada karantina untuk impor dan ekspor. Nah, kemudian tanaman yang dikirim dari negara luar yang mengalami kerusakan serius, hama, tanah, dan juga tanaman yang menempel pada tanah itu tidak dibolehkan. Nah, barang-barang tumbuhan yang harus dikarantina itu seperti buah, sayur, biji, dan kacang-kacangan. Sementara nih ada produk yang lolos dari karantina atau tidak perlu lagi dikarantina seperti kayu, teh, dan juga rempah-rempah. Nah, teman-teman, udah sekian nih untuk penjelasan kita tentang karantina di Jepang. Nah, teman-teman makin ingin pergi ke Jepang kan? Yuk kita pergi kemasi barang-barangnya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.